Pada pagi hari ini menjelang Paskah atau menjelang Jumat Agung, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema yaitu gereja yang berdoa. Gereja bukan berbicara gedung, tetapi gereja berbicara saya dan saudara. Gereja yang berdoa, saya dan saudara yang berdoa di dalam pelayanan, di dalam kita mengikut Tuhan. Saudara, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Saya baca dengan pelan saudara, ayat 1 dimulai dengan karena itu. Ini berkaitan dengan pasal 1. Kita sedang berada di pasal 2 ayat 1. Karena itu, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul-rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saudara, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada, ini surat khusus ditujukan kepada Timotius. Nah saudara, Timotius pada saat itu sedang melayani di satu gereja, di satu kota yang bernama Efesus, saudara. Nah anggota jemaat di Efesus itu terdiri dari orang Yahudi yang merasa dirinya saya keturunan Abraham, yang memiliki Taurat dan sebagainya. Dan juga jemaat di dalam itu terdiri juga orang-orang yang non-Yahudi. Nah Timotius sendiri saudara-saudara, dia adalah dikatakan dia anak rohani. Kalau kita baca pasal 1 saudara-saudara, dari pasal 1, Timotius ini disebut oleh Paulus anak rohani. Anak yang dia dapat di dalam iman, yang sama-sama melayani pada saat itu. Nah Timotius sendiri saudara-saudara memiliki seorang ibu keturunan Yahudi bernama Eunike, dan seorang ayah keturunan Yunani dan belum percaya. Ada kemungkinan dia masih menyembah berhala. Nah Paulus menugaskan Timotius di gereja Efesus ini saudara, itu terdapat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga. Ditugaskan di dalam pelayanan. Nah kalau kita membaca ayat pertama saudara, dikatakan pertama-tama aku menasehatkan, Paulus menasehatkan Timotius untuk apa? Naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Saudara, kemudian untuk siapa lagi? Untuk raja-raja. Untuk siapa lagi? Untuk pembesar-pembesar. Jadi nasihat Timotius di sini, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius supaya Rasul Paulus menaikkan doa. Dengan kata lain saudara, kalau kita membaca khusus di pasal 1 ini saudara-saudara, bahwa pada saat itu Timotius di dalam usia yang masih sangat muda, belum banyak pengalaman di dalam pelayanan, berada di tengah-tengah jemaat, diperintahkan dinasehatkan supaya menaikkan permohonan, naikkan doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, berdoa untuk raja-raja dan juga untuk pembesar-pembesar. Jadi saudara, kalau saya ringkaskan saudara, Timotius berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dikatakan dia menaikkan doa untuk semua orang. Dia menaikkan doa untuk para raja-raja.
Dia menaikkan doa untuk para pembesar pada saat itu. Apa yang terjadi saudara-saudara kalau kita memperhatikan ya di bagian ini Timotius dinasehatkan supaya bersyafaat, berdoa untuk kebutuhan orang lain. Kalau di gereja di dalam ibadah seperti ini tadi susunan caranya nyanyi, kemudian ada doa, ada nyanyi, ada doa, terakhir nanti kita dengar doa syafaat, saudara. Kadang-kadang di dalam doa syafaat itu mungkin tidak nyambung dengan hati, dengan pikirannya kita. Sedang berdoa untuk apa? Tidak ada hubungannya, tidak mengerti dan sebagainya. Tetapi saudara, hari ini saya mau mengajak untuk memikirkan bersama-sama. Doa syafaat itu adalah berdoa untuk kebutuhan orang lain. Jadi saudara, kalau kita sedang berdoa, ikut berbagian di dalam doa syafaat, saudara, kita itu sedang jadi penengah, saudara. Kalau boleh saya simpulkan ya, berdoa jadi pengantara kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang didoakan orang sakit, orang ada masalah, jadi kita berada di tengah-tengah menyampaikan permohonan kepada Allah untuk seseorang yang sedang sakit, yang sedang ada pergumulan, atau mungkin ada masalah. Kita sedang berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan anugerah, mungkin itu menyangkut keselamatan dan sebagainya. Itu pemahaman yang perlu kita mengerti tentang doa syafaat itu sendiri. Nah saudara, mengapa perlu bersyafaat saudara? Pada waktu itu di gereja Efesus saudara, ketika Paulus meninggalkan Timotius di dalam pelayanan, ajaran sesat itu menyebar dengan leluasa, masuk ke tengah-tengah gereja, mencampur adukkan iman Kristen, ada ajaran-ajaran baru. Jadi Timotius sebagai pelayan Tuhan, dia harus mendorong jemaat, mengajak jemaat berdoa, bagaimana supaya membentengi kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus bisa tetap kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Di samping itu saudara-saudara, pada saat itu ketika siapa yang perlu didoakan? Jadi semua orang, di sini semua orang ya, Allah karena apa? Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan. Kemudian siapa perlu didoakan? Raja-raja dan para pemimpin pada saat itu, para penguasa. Nah saudara, saya akan mengajak kita pada melihat. Tadi saya katakan masuk ajaran sesat di tengah-tengah gereja Efesus. Dan waktu surat Timotius ini ditulis saudara, orang percaya sedang menghadapi penganiayaan. Siapa yang menganiaya mereka saudara? Gereja, orang-orang Kristen kehilangan hak mereka. Siapa yang menganiaya mereka pada saat itu? Yang berkuasa adalah Kaisar Nero yang sangat kejam pada saat itu. Dan orang-orang percaya kehilangan hak-hak mereka di dalam masyarakat. Kemudian terjadi penindasan. Bukan hanya ditindas saudara, dianiaya, disembelih, dipotong hidup-hidup, kemudian dibuang ke binatang buas, dijadikan tontonan. Kalau boleh saya katakan kondisi pada saat itu sangat-sangat mencekam. Kalau saya dan saudara berada di posisi itu saudara, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Berdoa, bersyafaat. Siapa didoakan? Semua orang. Orang-orang yang percaya pada satu di Efesus, di gereja. Kemudian siapa yang didoakan? Para raja-raja, para petinggi. Karena apa? Mereka belum mengenal Tuhan. Jadi tujuan saudara-saudara, mereka perlu bersyafaat agar mereka dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kata lain, Paulus menasehatkan Timotius agar mengajak gereja, mengajak umat Tuhan terus dan terus berdoa sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, supaya mereka bisa hidup tenang, mereka tentram, mereka tetap dapat mempertahankan iman mereka. Nah saudara-saudara,
Mengapa kita perlu berdoa untuk orang lain? Mengapa perlu bersyafaat untuk orang lain, saudara? Ketika kita, saya dan saudara bersyafaat, berdoa untuk orang lain, khususnya gereja yang berada di Efesus pada saat itu, kita sedang belajar peduli kepada orang lain, saudara. Peduli kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Allah menginginkan semua manusia diselamatkan dan memperoleh pengenalan yang benar tentang Allah. Itu kerinduan Paulus, itu kerinduan yang sama-sama digumuli oleh Timotius di dalam pelayanan, bahkan untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, setelah Rasul Paulus berbicara tentang doa syafaat, Rasul Paulus pindah ke ayat 5 mengatakan begini, saudara. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudara, Allah itu Esa, hanya ada satu Allah. Pada kenyataannya, saudara-saudara, di dunia ini banyak orang beranggapan banyak jalan menuju kepada Allah. Ya, kalau dikatakan banyak jalan menuju ke Jakarta, bisa dari Surabaya, bisa dari Makassar, bisa dari Bali dan sebagainya, itu benar. Tetapi Allah itu Esa. Yang ingin saya jelaskan pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita seringkali berhadapan dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Mungkin saudara, ketika kita ketemu dengan keluarga besar, ketika kita ngumpul-ngumpul, ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus, banyak kali kita menemukan kalimat seperti ini. Oh, Ibu Suci, sama J, semua agama itu baik, betul. Semua kita cari Tuhan, itu betul. Tetapi saudara-saudara, yang ingin saya katakan, itu semua betul. Agama itu mengajarkan kebaikan, itu betul. Semua kita cari Tuhan, itu betul. Tetapi saudara, kita manusia yang telah terpisah dari Allah karena dosa, kita memerlukan juru selamat, saudara. Kita memerlukan juru selamat. Kemudian hanya ada satu pribadi di alam semesta ini yang bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus, saudara. Di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Kalau kita katakan pergi ke Jakarta bisa dari tempat-tempat lain, itu betul. Dari kota mana kita sampai di Jakarta. Tetapi berbicara keselamatan, saudara, berbicara Allah, hanya ada satu juru selamat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kiranya bagian ini, saudara, ayat ini menolong saya dan saudara memahami pagi ini tidak ada keraguan dan kita semua mengerti di dalam satu ayat ini. Saudara boleh baca bersama-sama dengan saya. Ayo kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 yang ke-12. 1, 2, 3. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jelas, saudara. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu huruf besar, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini, di dunia ini, saudara, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kembali kepada Dia. Yesus Kristus satu-satunya nama yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia di dunia ini yang membawa kepada keselamatan. Ingat, saudara, Allah itu Esa. Hanya ada satu Allah yang bisa membawa saya dan saudara menerima keselamatan itu sendiri. Saudara, terlintas di dalam pikiran saya, saudara,
Ketika Bapak Ibu teman-teman yang ikuti Kambium Berakar saudara, di awal-awal itu ada kalimat ketika berbicara juru selamat. Kalau katanya ya kita salah masak ya, salah masak nasi. Kebanyakan air nasinya jadi bubur. Kita menyesalnya 1 hari. Kemudian kalau kita salah gunting rambut, tokak kepalanya kita salah gunting kependekan atau panjang sebelah, kita sedihnya menyesalnya tuh 1 bulan karena rambut akan panjang. Tetapi kalau seorang anak tidak naik kelas, rugi waktunya 1 tahun, dia menyesal 1 tahun. Hilang nih waktu ke 1 tahun. Tadi seharusnya saya naik kelas 2, ternyata masih kelas 1, jadi itu penyesalan selama 1 tahun. Tetapi kalau kita salah memilih juru selamat, kita akan menyesal selama-lamanya. Karena apa? Kita terpisah dari Allah selama-lamanya saudara. Kiranya hal ini boleh saya dan saudara pahami dengan benar. Masalah keselamatan, saudara harus memilih dan memutuskan dengan benar. Saya tidak bisa mewakili orang lain. Saya tidak bisa mewakili anak. Saya tidak bisa mewakili teman. Saya tidak bisa mewakili keluarga dan sebagainya. Tetapi saya, saudara, pribadi lepas pribadi harus memilih, memutuskan. Karena masalah keselamatan itu adalah masalah pilihan saya dan saudara. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberikan saya dan saudara kekuatan untuk memahami bagian ini dengan benar. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai esok gereja akan mengadakan doa berantai menjelang Paskah saudara. Mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 29 Maret yang akan datang ya, bulan depan. Mungkin saudara yang baru, apa itu doa berantai saudara? Doa berantai itu akan diadakan mulai jam 5 subuh sampai jam 5 sore. Doa berantai, seperti rantai tidak putus dari jam 5, nanti sambung ke jam 6, jam 7, jam 8 sampai jam 5 sore. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam doa berantai itu apa yang ingin kita capai? Mengapa saudara? Mengapa kita adakan doa seperti doa berantai ini saudara? Ini doa berantai ini tujuan yang kita ingin capai adalah melatih diri kita berdoa kepada Tuhan. Terus melatih diri kita. Kemudian yang kedua, agar saya dan saudara bertumbuh di dalam doa saudara. Doa kita biasanya kalau kita jujur, kita berdoa dari poin pertama, pokok doa pertama sampai terakhir. Yang kita doakan diri kita, anak kita, cucu kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi kalimat yang ingin saya tekankan, saya dan saudara rindu bertumbuh di dalam doa. Kemudian saudara yang ketiga yang berikutnya, kenapa ada doa berantai? Mau mengambil bagian di dalam pelayanan saudara, pelayanan doa. Ada banyak yang kita bisa doakan. Kemudian yang terakhir yang keempat, supaya kita mengalami Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Waktu senang, waktu susah, waktu kita mengalami kesulitan, kita tetap merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang berikutnya, ini hal sederhana. Apa itu doa saudara-saudara? Doa adalah mengantarkan kita berkomunikasi yang terus-menerus dengan Allah. Kita berbicara kepada Allah. Bisa di dapur, di kamar mandi, di perjalanan, di kantor, dimanapun. Tetapi khusus doa berantai ini, setiap kita pikirkanlah 1 jam, 1 waktu, 1 titik di rumah atau di kantor saudara, di mana saudara bisa duduk berdoa sendiri dengan Tuhan. Di mana saudara dan saya bisa duduk sendiri, hanya saya dengan Dia. Dengan leluasa bisa mengungkapkan perasaan kita. Hanya saya dengan Dia, hanya Dia dengan saya, tidak ada yang lain.
mau mengenal dia, mau lebih dekat dengan dia, mau menceritakan perasaan kita, mau menceritakan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, di tengah-tengah bangsa kita tidak pernah tahu. Jadi kita mau doa mengantarkan saya dan saudara berkomunikasi terus-menerus dengan Allah pencipta alam semesta ini. Nah saudara, berdoa bukan soal permohonan kita kepada Tuhan, melainkan jalur komunikasi untuk bergaul akrab, intim dengan Dia. Saudara, satu bagian firman Tuhan ada mengatakan begini, saudara, dalam Hosea. Tuhan katakan begini, Tuhan itu senang dengan persembahannya umat Tuhan, tetapi Dia lebih memilih agar umatnya mengenal dan mengasihi Dia. Dengan kata lain, Tuhan merindukan saya dan saudara. Tuhan mau kita datang kepada Dia. Tuhan mau kita menghampiri Dia. Bergaul, karib, dekat dengan Allah kita. Nah saudara, ketika kita berdoa, kita sedang mencari wajah Tuhan. Pribadi dan kehadirannya jauh lebih penting dari pemberiannya. Contoh saudara, bisa meminjam kalimatnya di Cambium, dikatakan kehadiran Allah jauh lebih penting dari pemberiannya. Kalau tangan Tuhan ya, tangan Tuhan, anggaplah tangan Tuhan datang berikan saya misalnya sejumlah uang, katakan Tuhan kasih saya uang 1 juta. Bayangkan ini hanya gambaran saudara, supaya kita semua bisa mengerti. Tuhan belikan saya uang 1 juta. Uang itu bisa saya gunakan untuk ini, untuk itu, untuk keperluan. Ya, keperluan tertutupi. Akan jauh lebih penting saudara, kalau Tuhan hadir daripada 1 juta itu. Karena apa? Waktu saya di dalam keadaan sukacita ada Tuhan, Dia akan menyertai saya, mengendalikan kehidupan saya, menuntun saya, memberikan kekuatan dan mengingatkan banyak hal. Kemudian ketika saya ada masalah, ada kesulitan apapun, seberat apapun, kalau Tuhan hadir, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi pribadi dan kehadirannya jauh lebih penting dari pemberiannya Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita merindukan Tuhan hadir setiap langkah kita, setiap detik, dalam segala situasi keadaan kita. Kita rindu, kita mengalami kehadiran Tuhan hari lepas hari. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang perlu kita mengerti ketika kita berdoa saudara? Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan dengan iman. Banyak kali kita berdoa Tuhan ini, kita naikkan pokok doa kita. Setelah itu khawatir lagi. Berdoalah kepada Tuhan dengan iman. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus meminta, kalau betul itu Tuhan, suruhlah aku juga berjalan. Turunlah Petrus ya dia, mari Tuhan panggil dia, ayo ikut berjalan. Kemudian dia jalan, setelah dia khawatir, dia mulai takut, dia mulai gemetar, mulai tenggelam. Satu kalimat yang Tuhan katakan saudara, di dalam Lukas mengatakan begini, satu kalimat yang sangat penting. Di dalam Matius 14 ayat 28 sampai ke 31 ini peristiwanya. Hai engkau yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai engkau yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kemudian satu peristiwa juga ketika angin ribut, saudara, di dalam Matius 3 ayat yang ke-26 mengatakan, ketika para murid ketakutan, itu perahu mau tenggelam saudara. Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Ini bicara iman saudara. Ketika saya dan saudara berdoa, mari jangan terburu-buru. Jangan seadanya, jangan sambil lewat. Sekedar lewat, tetapi kita terus harus mengoreksi diri kita, hati kita. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan iman, percaya dan mempercayakan hidup kita, masalah kita kepada Tuhan. Saudara, semua orang percaya
Saya percaya kita semua ada iman. Tetapi mari saudara sekali lagi berbicara iman, saudara percaya kepada Tuhan, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Besar, Dia sanggup dan sebagainya. Tetapi percayakan semua pergumulan kita, masalah kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara, yang berikutnya apa yang perlu kita mengerti ketika kita berdoa? Kita sering saudara mendengar waktu berdoa kita mengucapkan dalam nama Yesus. Saudara, berdoa dalam nama Yesus mengandung arti saudara saat kita berdoa ya, kita tidak mendekati Allah dan mengandalkan kesalehan diri kita. Sebagai saudara-saudara penjamin doa kita akan didengar oleh Allah. Tetapi kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu doanya kita. Kita datang mengandalkan jasa pengorbanan Kristus di kayu salib. Sekali lagi, sering di dalam doa kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu bukan kalimat jampi-jampi saudara. Tetapi itu kita sedang mengungkapkan. Yang menjadi pengantara doa kita, sederet pokok doa yang kita naikkan. Panjang pokok doa, entah itu pendek, entah itu panjang, entah banyak pokok doanya kita. Kita menghampiri Allah, kita mengandalkan jasa pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara, jangan lupa ketika saudara berdoa, jangan lupa di akhir kalimat yang saudara ucapkan adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kiranya hal ini memberi pemahaman kepada kita. Waktu saya dan saudara berdoa, kita datang kepada Tuhan dengan iman. Kemudian kita datang kepada Tuhan, kita mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita mengerti bagian ini dengan benar. Nah saudara, agar saudara bisa bertumbuh di dalam doa. Saya kembali pernah saya menggunakan ayat hal ini saudara. Berdoa dengan 5 jari. Bagaimana caranya Ibu Suci berdoa 1 jam? Baru 15 menit. Habis pokok doaku. Apa yang harus dilakukan? Saudara, kita mau belajar berdoa dengan 5 jari saudara. Jadi jempol ini. Jempol yang mengingatkan kepada kita akan kebesaran Tuhan. Nanti besok pagi yang sudah terdaftar di dalam bergabung di dalam doa berantai akan dikirimkan ada video yang bisa menolong saudara. Jadi ini jempol ini saudara mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Seringkali kita tidak sadar saudara masih ada lampu menyala. Masih ada air mengalir. Masih bisa bernafas. Kita katakan itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua kita katakan, kita naikkan ucapan syukur untuk semua hal yang kita sudah alami di hadapan Tuhan. Saya percaya ada banyak hal yang kita bisa syukuri bersama-sama di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, ini telunjuk, menunjuk diri kita. Menunjuk diri kita, ini saya Tuhan. Ini akan berbicara tentang pengakuan dosa kita. Seringkali kita katakan begini saudara, Tuhan ampuni dosaku. Dosa saya sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar dosa apa. Saudara, mari lebih detail saudara, ketika kita mengungkapkan kesalahan kita tahu, kita sadar di hadapan Tuhan. Kita tunduk, kita merenung sejenak. Oh ini cepat sekali marah. Cepat sekali tersinggung, ampuni saya Tuhan. Kita tahu sisi-sisi gelap kita. Kita tahu kelemahan kita. Kita tahu keterbatasan kita. Kita tahu di mana kita terpeleset, banyak salah saudara. Kadang-kadang ucapan kita mungkin menyakitkan saudara. Kita minta pengampunan kepada Tuhan. Itu tentang telunjuk. Kemudian jari yang paling tinggi saudara, itu adalah jari tengah. Mengingatkan kita yang paling tinggi di bangsa dan negara ini adalah pemimpin bangsa. Misalnya presiden, kita berdoa untuk presiden. Presiden butuh didoakan supaya Tuhan berikan hikmat kekuatan di dalam tugas tanggung jawabnya. Kemudian bisa doakan pemimpin kota kita. Kemudian lebih turun lagi pemimpin gereja.
ada ketua-ketua, ada ketua majelis, ada ketua kelompok share. Kita bisa doakan satu persatu, ingat, oh dia ini ketua ini, panitia pembangunan ketuanya ini. Langsung terbayang, oh dia butuh ini, Tuhan berikan hikmat dan sebagainya. Kita berdoa juga untuk pemimpin di dalam keluarga kita, yaitu para suami. Kenapa perlu didoakan, saudara? Seorang suami punya peranan, punya tanggung jawab yang besar di tengah-tengah keluarga. Bukan hanya mencari nafkah, cari uang, menghidupi keluarga. Tetapi dia punya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam. Agar dia dimampukan untuk membawa seisi rumahnya dekat dengan Tuhan. Saudara yang bekerja di kantor, berdoalah untuk pemimpin saudara. Banyak kali saudara kalau kita doakan pemimpin ya, orang di kantor kalau ada masalah baru kita doakan. Tidak saudara, ada masalah atau tidak, mari kita doakan mereka. Kemudian yang berikutnya saudara, ini jari manis, tempat cincin saudara. Kalau orang menikah, di jari manis itu ditaruh cincin, tanda cinta, canda kasih dan sebagainya. Nah, untuk jari manis ini saudara, kita akan mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Bisa orang yang kita kasihi siapa? Di dalam keluarga ada suami, ada orang tua, ada anak, kemudian ada teman-teman yang kita kasihi. Yang lebih penting lagi saudara, di dalam kelompok kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita, ada orang-orang yang perlu kita kasihi. Kenapa saudara? Ada orang-orang khusus yang Tuhan percayakan di kelompok share kita, di gereja kita yang ada masalah. Mungkin dia sedang ada masalah menyangkut keuangan, menyangkut pekerjaan, menyangkut anak. Tidak tahu apa yang dia harus lakukan, dia perlu dikasih, perlu didoakan, perlu didukung di dalam doa. Supaya apa? Dia juga mengalami Tuhan. Yang terakhir saudara, jari yang kelingking ini jari yang paling pendek, paling kecil, kalau boleh saya katakan, kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Saya lemah, saya paling kecil, saya tidak berdaya, saya membutuhkan Tuhan. Dan termasuk juga di dalam doa kita belajar mengutamakan orang lain. Kita tidak berdoa sederetan pokok doa yang kita naikkan semua untuk diri kita dan kita mengutamakan diri kita. Tidak saudara, saya mau mengajak kita dan belajar, saya sendiri belajar. Mendoakan paling terakhir adalah diri kita sendiri. Nah saudara, waktu saudara mendoakan diri saudara, apa yang perlu didoakan? Kita mempunyai kebutuhan, pertama ada kebutuhan jasmani kita. Yang kedua ada kebutuhan rohani kita. Kebutuhan jasmani mungkin tolong saya Tuhan supaya saya sehat. Tolong saya lebih kuat. Tolong di dalam pekerjaan beri kemampuan dan sebagainya. Kemudian sepisah lagi ada yang namanya kebutuhan rohani kita. Tuhan, saya punya kebutuhan secara rohani. Kenapa secepat sekali putus asa Tuhan? Tolong saya, ubahkan saya. Tuhan, kenapa saya tidak kuat? Saya mau berdoa, tetapi kenapa saya tidak kuat? Saya butuh Tuhan. Itu sederet kebutuhan rohani kita. Mari kita bawa kepada Tuhan dan alami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memilih hidup dekat dengan Tuhan, tidak berbicara kaya, tetapi berbicara kekuatan ilahi. Berbicara tangan Tuhan yang kuat, yang menopang saya dan saudara, yang melimpahkan anugerahnya. Hal yang tidak mungkin kita bisa lewati, sering kali kita terkaget-kaget karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Allah saudara dan saya adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, tetapi mengagumkan saudara, dia memilih, mengizinkan saya dan saudara bersama dia mengubah dunia melalui doa-doa kita. Hari ini saudara, kalau kita buka mata kita lihat keluar. Ada banyak orang sedang membutuhkan Kristus. Ada banyak orang tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Baik di antara keluarga, di antara hubungan suami istri,
menghadapi anak-anak tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Ada orang tua tidak berani tegur anaknya. Kalau saya ngomong keras nanti anakku lari, ibu, dan sebagainya. Ada banyak masalah, saudara. Ada banyak pergumulan. Ada banyak orang sakit. Ada banyak orang menangis. Ada banyak orang membutuhkan doa-doa saudara. Ada banyak orang membutuhkan uluran tangan kita, saudara. Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan saudara, sekali lagi saudara, walaupun Allah saya dan Allah saudara adalah Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha tahu siapa kita ini, saudara. Dia memilih, mengizinkan kita bersama-sama dengan Dia untuk mengubah dunia ini melalui doa-doa kita. Saudara, yang mendaftar di dalam doa berantai ini kurang lebih 80 lebih sedikit, saudara. Hari ini ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara yang belum mendaftar berbagian di dalam doa berantai yang akan diadakan mulai esok, mari daftarkan diri saudara, boleh hubungi penginjil Yunias, ada penginjil Barnabas, ada penginjil Meliana, ada saya, bisa juga lewat TU, saudara. Pikirkan, pilih saudara. Kalau jam 6 sampai jam 7 cocok waktu saudara, ambillah waktu itu. Kalau cocoknya jam 5 sampai jam 6, pilihlah waktu itu. Kemudian kalau cocok saudara-saudara, aduh saya tidak cocok, saya di kantor sibuk sekali, aja makan siang. Bagaimana Ibu Suci tidak bisa berdoa 1 jam? Nanti terlambat, tidak sempat ini dan itu. Saudara, kalau sampai 20 menit, kalau sampai 30 menit, tidak apa-apa. Bagaimana caranya supaya bisa sampai 1 jam atau paling tidak setengah jam itu lewat? Sekali lagi, bacalah firman, minta kekuatan dari Tuhan, berdoalah dengan 5 jari, saudara, Tuhan akan munculkan di pikiran kita, oh Tuhan terima kasih, kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat dosa-dosa kita ingat orang-orang penting di tengah-tengah bangsa ini, saudara, ingat orang-orang yang dikasih muncul itu, oh ini dia tidak sanggup bayar tunggakannya di bank, dia sedang kesulitan, lagi ribut-ribut dan sebagainya, akan muncul di dalam pikiran kita karena Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Saudara, maukah saudara ambil bagian bersama-sama dengan saya, dengan kita, dan bertumbuh di dalam doa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, mari jangan sia-siakan waktu ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari bergabung. Saya mau katakan, mari jadi pasukan doa yang bergerak di bawah tanah, yang tidak dilihat oleh manusia. Walaupun kita ketemu orang, kita ditolak tidak apa-apa. Terus dan teruslah berdoa. Satu saat dia akan terima saudara. Dia akan buka pintu rumahnya. Dia akan buka pintu hatinya. Mari alami Tuhan. Saya rindu selama 40 hari ini saudara, kita sampai merasakan seperti ini. Kalau saudara pagi-pagi ya yang biasa minum kopi atau minum teh. Kalau saudara biasa pagi-pagi minum air hangat. Kalau belum minum air hangat kayaknya ada sesuatu yang hilang. Saya rindu sampai doa itu ketika saudara tidak berdoa. Ada sesuatu yang hilang karena Roh Kudus sudah menolong kita, memberi kita kekuatan. Sampai kalau orang tuh minum kopi ketagihan. Berdoa itu menjadi ketagihan, satu kerinduan, kecanduan. Sehingga jam 5 subuh, wah di rumah ini, di jalan ini, semua banyak yang berdoa. Setelah jam 5 subuh, teman-teman akan mengingatkan yang jam 6. Doakan juga yang jam 6 supaya terus berdoa selama 40 hari ini menjadi anugerah bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah belajar firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Secara khusus kami mau berdoa menyerahkan buat doa berantai yang akan diadakan mulai esok. Tolong kami Bapa, setiap kami bisa berbagian di dalam doa ini. Ini doa kami, ini keluarga kami, ini hidup kami. Kami membutuhkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.